Terbukti. 7 tanda kiamat kecil ini sudah terjadi di dunia nyata. Bayangkan, kamu sedang menatap langit malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar lembut, tapi di hati kamu muncul pertanyaan. Apakah dunia ini masih akan lama? Atau sebenarnya kita sudah berada di ambang akhir zaman? Banyak orang bilang, tanda-tanda kiamat masih jauh. Namun, apa jadinya kalau ternyata sebagian besar tanda-tanda kecil yang disebut Nabi Muhammad sudah benar-benar terjadi di depan mata kita dan kita bahkan tidak menyadarinya? Sebelum kita lanjut membahas satu persatu tanda-tanda itu dengan bukti dan fakta sejarahnya. Dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan video ini agar semakin banyak orang yang sadar bahwa waktu di dunia ini semakin singkat. Mari kita simak bersama. Pendahuluan, tanda kiamat dan realitas akhir zaman. Dalam hadits sahih, Rasulullah menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat terbagi menjadi 2. Tanda-tanda kecil, Ash-Shugra, yang jumlahnya sangat banyak dan sebagian besar sudah terjadi. Tanda-tanda besar, Al-Kubra, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat. Dan yang mengejutkan, para ulama sepakat bahwa hampir semua tanda kecil sudah muncul. Mulai dari keruntuhan moral, kemewahan yang berlebihan, hingga munculnya fitnah dan perang di mana-mana. Mari kita bahas satu persatu dengan bukti sejarah dan fenomena nyata masa kini. Bagian 1. Munculnya banyak pemimpin palsu dan orang yang mengaku nabi. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga muncul sekitar 30 pendusta besar, masing-masing mengaku sebagai nabi. Hr. Bukhari dan Muslim. Fakta sejarahnya. Sejak wafatnya Nabi Muhammad, sudah muncul puluhan orang yang mengaku sebagai nabi baru. Di masa Khalifah Abu Bakar, muncul Musailamah Al-Kadzdzab, yang mengaku sebagai nabi dari Yamamah. Kemudian di era modern, muncul pula Mirza Ghulam Ahmad dari India, pendiri Ahmadiyah, yang juga mengklaim sebagai nabi setelah Rasulullah. Di Indonesia pun muncul beberapa sosok seperti Lia Iden dan Ahmad Musyadek, semua mengaku mendapat wahyu. Fenomena ini jelas menunjukkan salah satu tanda nyata bahwa fitnah akhir zaman sudah merajalela. Bagian 2. Harta melimpah, tapi banyak yang lupa bersyukur. Nabi bersabda, akan datang suatu masa di mana harta begitu melimpah, sehingga seseorang membawa zakatnya, tapi tak ada yang mau menerimanya. Hr. Bukhari dan Muslim. Fakta modernnya. Kita hidup di era kemajuan luar biasa. Teknologi, bisnis digital, dan ekonomi global telah menciptakan jutawan baru setiap detik. Namun, bersamaan dengan itu, kesenjangan sosial dan krisis spiritual juga meningkat. Banyak orang kaya, tapi hatinya miskin. Banyak harta, tapi tidak tenang. Lihat di media sosial pamer kekayaan, gaya hidup mewah, dan kemerosotan moral jadi hal biasa. Inilah zaman di mana materi melimpah tapi keberkahan berkurang tepat seperti yang disabdakan Nabi. Bagian 3. Anak durhaka. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah seorang anak menjadi sumber penderitaan bagi orang tuanya. Hr. Tabrani. Fakta sosialnya. Dulu, anak adalah kebanggaan keluarga. Tapi sekarang, banyak orang tua justru disakiti oleh anaknya sendiri. Fenomena, anak lawan orang tua, bukan hal langka. Banyak kasus di berita, anak mengusir orang tuanya dari rumah, atau bahkan menganiaya mereka demi warisan. Lebih parah lagi, sebagian generasi muda merasa malu mengakui orang tuanya yang sederhana, dan lebih menghormati idola dunia hiburan daripada ayah dan ibunya sendiri. Nabi sudah mengingatkan hal ini lebih dari 1400 tahun lalu. Dan kini, kita menyaksikan hadits itu hidup di depan mata kita. Bagian 4. Masjid indah tapi ibadah kosong. Rasulullah bersabda, di antara tanda kiamat adalah manusia menghiasi masjid-masjid, tapi jarang yang memakmurkannya. Hr. Ahmad. Fakta nyata. Lihatlah sekarang. Masjid megah berdiri di setiap kota, bahkan di desa. Kubah emas, lampu kristal, arsitektur menakjubkan. Namun, berapa banyak masjid yang sepi ketika waktu sholat tiba? Ramai saat malam peresmian, tapi sunyi saat adzan berkumandang. Inilah fenomena, masjid cantik tapi kosong, yang menjadi cerminan hilangnya ruh ibadah di tengah kemewahan dunia. Masjid bukan lagi tempat sujud, tapi simbol prestise sosial.
Bagian 5. Banyak pembunuhan tanpa sebab jelas. Rasulullah bersabda, menjelang kiamat, banyak terjadi pembunuhan. Para sahabat bertanya, apa itu pembunuhan? Beliau menjawab, yaitu pembunuhan yang tidak diketahui apa sebabnya. HR. Muslim. Fakta mengerikan. Lihat berita di seluruh dunia. Perang saudara, konflik politik, aksi teror, bahkan pembunuhan acak tanpa alasan. Ada orang menembak di sekolah, ada yang menyerang orang tak dikenal hanya karena emosi sesaat. Di media sosial, kekerasan bahkan dijadikan tontonan. Inilah zaman di mana nyawa manusia menjadi murah. Rasulullah sudah memperingatkan, dan kini kita menyaksikannya setiap hari di layar kaca. Bagian 6. Banyak pemimpin zalim dan tidak amanah. Rasulullah bersabda, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. HR. Bukhari. Fakta politiknya. Hari ini, kita hidup di zaman di mana banyak pemimpin tidak lagi takut kepada Allah. Korupsi, manipulasi, dan kepemimpinan tanpa moral menjadi hal biasa. Jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri, bukan untuk menegakkan keadilan. Di tingkat global pun sama dunia dikuasai segelintir elit yang mengatur arah ekonomi dan media. Semua ini menunjukkan tanda bahwa amanah sudah hilang, dan keadilan semakin langka. Bagian 7. Ilmu melimpah, tapi agama ditelantarkan. Rasulullah bersabda, menjelang kiamat, ilmu akan diangkat, kebodohan akan merajalela, dan zina serta hamar akan tampak di mana-mana. HR. Bukhari dan Muslim. Fakta modernnya. Kita hidup di era informasi. Internet membuat siapapun bisa belajar apapun, tapi ironisnya, semakin banyak ilmu, semakin jauh dari Allah. Ilmu agama mulai dianggap kuno, dan banyak orang lebih bangga mengutip selebgram daripada ulama. Zina dan minuman keras? Dulu disembunyikan, sekarang dipamerkan. Budaya hedonisme dan gaya hidup bebas dianggap kebebasan individu, padahal itu tanda kemerosotan iman. Disinilah letak ujian akhir zaman, pengetahuan meningkat, tapi kebijaksanaan hilang. Tanda-tanda tambahan bagian 8, waktu terasa singkat. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. HR. Bukhari. Refleksi. Rasanya baru kemarin kita menyambut tahun baru, kini sudah berganti lagi. Hari terasa cepat, minggu berlalu tanpa terasa, tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Ini bukan hanya perasaan, banyak ulama menjelaskan bahwa waktu yang terasa singkat adalah tanda nyata bahwa keberkahan waktu telah diangkat oleh Allah. Penutup dan nasihat. Saudaraku, jika tanda-tanda kecil saja sudah terjadi hampir semuanya, maka tanda-tanda besar bisa datang kapan saja. Turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, dan munculnya Yajuj-Majuj, semua itu bukan lagi mitos, tapi janji Rasulullah. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang pasti, tanda-tandanya sudah nyata. Karena itu, bukan waktunya kita sibuk mencari tanggal kiamat. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri, memperbaiki amal, memperbanyak istighfar, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Sahabat-sahabat beriman, setelah mendengar semua tanda-tanda tadi, jangan takut tapi jadikan ini sebagai pengingat. Karena Nabi pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. HR. Tirmidzi. Maka mari kita perbanyak doa, zikir, dan amal saleh. Perbanyak sedekah, hormati orang tua, dan makmurkan masjid. Karena siapa tahu, kita adalah generasi terakhir sebelum kiamat besar datang. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak saudara kita yang sadar akan tanda-tanda akhir zaman ini. Semoga kita termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.